Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 1B Teknik Kimia di sini akan memaparkan materi mengenai pernikahan dan keluarga Islami. Mohon disimak baik-baik ya. Cara bahasa kata nikah berarti adamu wa tadakhul, yang berarti bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adamu wal jam'u, yang berarti bertindih dan berkumpul. Menurut Zahri Hamid, nikah menurut syara ialah akad antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misalkan golizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya hukum pernikahan. Yang pertama wajib. Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Yang kedua sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Yang ketiga haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Yang keempat makruh. Bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima mubah. Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka menikah hukumnya mubah baginya. Cara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Pernikahan, dinyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun rukun akad pernikahan, yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya 2 orang saksi, juga ijab dan qabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Kemudian syarat sah pernikahan. Yang pertama beragama Islam, kedua bukan laki-laki mahram bagi calon istri, ketiga adanya wali akad nikah, 4 tidak sedang melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima bukan karena paksaan. Lalu ada hikmah pernikahan. Yang pertama sehat, yang kedua sebagai motivator kerja keras, dan yang ketiga bebas dari fitnah. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai talak. Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itlak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hukum talak. Yang pertama makruh, yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat atau kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian. Yang kedua haram, terjadi pada 2 keadaan. Yang pertama, suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid, dan yang kedua, suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Selanjutnya mubah, yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya. Keempat, sunnah. Ketika dijatuhi oleh suami demi kemaslahatan istrinya, serta mencegah kemudaratan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Dan yang terakhir yaitu wajib, yaitu bagi suami yang mengikhlas istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis, bila mana ia enggan kembali kepada istrinya. Macam-macam talak. Jika ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali, maka talak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama talak raj'i. Talak raj'i ini adalah talak yang masih boleh dirujuk. Yang kedua talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang suami terhadap bekas istrinya. Jika ditinjau dari segi waktu menjatuhkan, talak terbagi menjadi 2. Yang pertama talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, istri yang ditalak sudah pernah digauli. Kedua, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Yang ketiga, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Keempat,
mentalak istri harus secara bertahap, dimulai dengan talak 1, 2, dan 3. Kemudian, talak selanjutnya yaitu talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Ditinjau dari segi pengungkapannya, yang pertama ada talak sarih, yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih atau tegas. Yang kedua, talak kinayah, yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Talak ini harus disertai dengan niat. Namun, jika tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh talak tersebut. Yang ketiga, talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Selanjutnya, talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Kemudian, talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami, jika misalkan suami tersebut merupakan tunawicara. Kemudian, talak munjaz, yaitu talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Dan yang terakhir yaitu talak mu'alaq, yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Ruju. Menurut bahasa, ruju berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a, yarji'u, raj'an, yang artinya kembali atau mengembalikan. Menurut syara, ruju berarti kembalinya suami kepada istri yang ditalak raj'i untuk kumpul kembali dalam masa iddah tanpa mengadakan akad nikah yang baru. Hukum ruju. Hukum ruju ada 5, yakni 1. Wajib, apabila suami menceraikan salah seorang istrinya dan dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang diceraikan. 2. Haram, apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada istri tersebut. 3. Makruh, apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk. 4. Mubah atau boleh. Ini adalah hukum rujuk yang asli. 5. Sunnah, sekiranya mendatangkan kebaikan. Syarat rujuk. Pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah digauli. 2. Harus dilakukan dalam masa iddah. 3. Harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi. 4. Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. 5. Persetujuan istri yang akan dirujuk. Rukun rujuk. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut. 1. Istri disyaratkan sudah digauli oleh suami. Istri yang tertentu bagi suami yang punya istri lebih dari 1, talaknya adalah talak raj'i dan istri masih dalam masa iddah. 2. Suami disyaratkan beragama Islam, balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 3. Ada saksi minimal 2 orang. 4. Sigot atau lafaz dengan 2 cara. 1. Lafaz yang sorry atau jelas. 2. Lafaz kinayah atau sindiran. Keluarga Islami adalah keluarga yang benar-benar memegang teguh aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga Islami memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memelihara aspek tauhid. 2. Memperhatikan ibadah dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menyemai nilai akhlak Islami. 4. Penuh perhatian. 5. Semangat berpartisipasi memenuhi kewajiban dakwah. 6. Memelihara ajaran Islam dalam setiap urusan rumah tangga. 7. Memelihara kebersihan dan keindahan rumah. 8. Membentengi rumah dari pencemaran akhlak. 9. Menjaga dan memelihara status dan hak masing-masing. 10. Sederhana atau tidak berlebihan. 11. Memiliki hubungan baik dengan tetangga. Faktor-faktor pembentuk keluarga Islami. 1. Landasan agama. Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh. Islam telah menentukan bangunan bagi sebuah rumah tangga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen, sehingga tidak ada seorang ahli bangunan manapun
yang mampu menyamainya. 2. Keseimbangan atau sekufu. Kafa'ah secara bahasa ialah setara atau sama. Kafa'ah bisa dilihat dari 5 hal, yaitu agama, merdeka, nasab, kemudahan hidup atau kekayaan, dan profesi. 3. Cinta kasih. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih pasangan adalah hendaknya saling mencintai agar rumah tangganya penuh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. 4. Komitmen perkawinan. Komitmen perkawinan dipahami sebagai tingkat keinginan seseorang untuk bertahan dalam perkawinannya. Terdapat 3 bentuk komitmen perkawinan, yaitu komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. 5. Komunikasi efektif. Penyelesaian masalah yang baik dan rasional adalah dengan berbicara agar keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa memahami perasaan setiap anggota keluarga, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga. 6. Pendidikan anak. Inti keluarga terletak pada keturunan yang merupakan buah dari sebuah ikatan berkeluarga. Jika seorang anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Berikut hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak. 1. Menanamkan tauhid dan akidah yang baik. 2. Mengajari anak untuk melaksanakan ibadah. 3. Mengajarkan Al-Quran dan hadis. 4. Mendidik anak dengan adab dan akhlak yang mulia. 7. Metode mendidik anak. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak dilihat dari cara mendidiknya. Berikut metode yang baik dalam mendidik anak. 1. Dengan kelembutan. 2. Tegas dan bijaksana. 3. Memberikan contoh yang baik. Sekian pemaparan materi pernikahan dan keluarga Islami. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Nurul Rahmawati dan Regita Tori Prigandini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau tulisan. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.